Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya mau membongkar atau melihat dan menyervisnya TV yang kemarin saya beli ya dari rongsokan. Ini TV merek Toshiba. Ini saya beli seharga 15.000. Dan di kesempatan kali ini, di video ini, saya akan servis TV ini. Saya akan bongkar apa kendalanya. Mudah-mudahan TV ini bisa saya servis dan bisa saya hidupkan kembali, sehingga nantinya bisa kita manfaatkan untuk nonton siaran televisi ya sobat. Oke, kita bongkar dulu bagian casing TV-nya. Dan yang pertama kita harus lakukan yaitu melakukan pengecekan di bagian power supply ya, di bagian transistornya. Takutnya itu udah terjadi konslet atau short di bagian transistor regulator atau transistor power supply-nya. Kita ukur dulu menggunakan multitester dan saya mengukurnya di bagian skala 1K. Oke, kita ukur dulu bagian transistor regulatornya ya, takutnya udah konslet. Dan ini menunjukkan, jarum ampermeter menunjukkan transistor ini masih dalam keadaan bagus, keadaan normal ya. Oke, kita lanjut cek bagian tegangannya, apakah masih stabil. Karena TV ini ya kendalanya kemarin udah saya coba susah hidup, dan setelah menyala sekian lama saya colokkan lalu menyala, kendalanya susah hidup, lalu gambarnya bergelombang ya sobat, tidak normal. Oke, kita lanjut cek dulu bagian tegangan dari power supply-nya apakah masih normal. Kita cek menggunakan multitester digital maaf. Dan saya mengukurnya di skala 200 volt DC. Kita ukur dulu bagian B plusnya yang menuju ke bagian playback. Cuma ada 100 volt ya. Ini harusnya 115 atau 110, itu sudah normal. Ini bagian vertikal tegangannya cuma 23, harusnya 27 volt. Dan kelihatan di bagian RGB layar itu ada yang meletus, mengeluarkan asap. Nggak tahu apa ini. Ini tegangannya kurang normal menurut saya ya. Kita cek sekali lagi biar lebih jelas. Nah, ini 100 volt. Dan bagian vertikal 23 volt. Ini 10 volt. Dan yang ini 16 volt. Lalu kita cek bagian 180 voltnya, ini cuma ada 140 volt. Udah terbukti ini tegangannya agak drop ya, pantesan susah menyala dan
gambarnya bergelombang karena tegangan 180 voltnya cuma ada 140 volt. Oke, kita lanjut cabut elko yang ada di tegangan 180 volt yang tadi kelihatan mengeluarkan asap ya, meletus. Kita cabut dulu elkonya. Nah, dari sini, dari bagian RGB layar, nah ini penampakan elkonya udah agak sedikit kembung. Dan kita cabut elko yang lainnya juga yang ada di tegangan 115 volt atau tegangan B+. Ini ukuran elko-nya 160 volt 100 mikron ya sobat. Nah, kita ukur. Mungkin elko-nya ini udah agak kering ya, jadi tegangannya terhambat oleh elko ini dan drop. Kita ganti elko yang ada di bagian regulator ya, termasuk elko yang 400 voltnya juga. Mungkin ini juga udah agak kering ya, udah agak error sehingga tidak menyuplai tegangan dengan normal. Nah, elko 400 volt 100 mikron yang ada di bagian power supply. Dan saya memutuskan untuk mengganti kedua elko ini ya, yang 160 volt juga 400 volt yang ada di bagian power supply. Saya akan menggantinya, walaupun ini sebagai penggantinya bukan elko yang baru ya, tetapi ukurannya sama. Ini hasil cabutan dari bekas mesin TV yang lain, ini masih bagus. Kita lakukan pergantian yang 400 voltnya dulu di bagian sini. Awas cara memasangnya jangan sampai terbalik ya sobat. Yang ada tandanya itu bagian min dan yang tidak ada tandanya itu bagian plus. Di bagian PCB TV-nya juga udah diberi tanda ya, bagian min dan bagian plusnya. Jangan sampai terbalik, nantinya kalau terbalik itu bisa meledak elko-nya. Dan kita lanjut melakukan pergantian di bagian output dari power supply bagian B+ ya, yang menuju ke bagian tegangan playback yaitu 115 volt DC. Kita pasang elko-nya di sini. Elko-nya berukuran 160 volt 100 mikron ya sobat, di bagian B+ power supply. Nah, kita pasang sama, jangan sampai terbalik memasangnya juga. Min bagian min dan plus bagian plus juga ya sobat. Karena di PCB ini udah ada tandanya ya, semuanya gampang. Dan elko yang tadi udah saya cabut dan saya sempat pasang lagi, lalu kemudian saya cek tadi ya, mohon maaf videonya tidak saya perlihatkan untuk membuktikan gambarnya bergelombang atau tidak. Jadi saya pasang kembali, saya cek dulu ke bagian tampilan TV-nya dan ternyata benar gambarnya bergelombang, juga susah hidup, susah menyala. Ini ukuran elko-nya 250 volt 10 mikrofarad mikron ya sobat. Oke, kita ganti juga. Ini bukan elko yang baru ya, semuanya yang saya ganti ini elko cabutan dari bekas mesin TV, tetapi ini
insya Allah masih bagus. Oke, kita pasang di sini sebagai elko penggantinya di tegangan 180 volt atau bagian jalur video ya. Ini tegangan 180 volt yang menuju ke bagian RGB layar. Kita pasang, kita solder dulu bagian elko-nya. Kita pasang dengan teliti, dengan rapi supaya hasilnya memuaskan ya, tidak mengecewakan. Oke, kita lanjut pasang kembali ke bagian tabung TV-nya di sini. Kita pasang kembali soketnya. Dan kita bersihkan, takutnya ada bekas tinol yang menempel di bagian mesin TV ini. Lalu kita pasang dan kita lakukan pengecekan terutama bagian tegangan. Nah, kelihatan tegangannya udah muncul 109 volt, itu udah bagus ya. Dan kita lihat apakah tampilan TV-nya udah normal. Alhamdulillah TV-nya udah bisa menyala dengan normal ya, dengan sangat normal. Kelihatan TV-nya udah menyala dengan sangat normal dan bagian OSD-nya pun udah muncul normal. Lalu kemudian kita ukur tegangan 180 volt yang tadinya drop cuma ada 140 volt. Kita ukur apakah udah normal. Nah, kelihatan udah normal 184 volt. Itu menandakan tegangan dari TV ini udah normal kembali dan TV-nya udah bisa kita pergunakan kembali setelah melakukan pergantian ketiga elko ini. Lanjut kita cek bagian gambarnya. Apakah penampilan gambarnya udah stabil dan normal? Kita cek, dan saya di sini menggunakan receiver caption ya untuk siaran televisinya. Kita pasang dulu bagian jacknya, jack AP-nya, lalu kemudian kita colokkan dan kita lihat tampilan TV-nya apakah normal. Alhamdulillah TV-nya udah kelihatan normal, gambarnya stabil, tidak kurang apapun. Bagian vertikal juga horizontalnya normal. Tinggal kita rapihkan lagi bagian televisinya, kita tutup lagi bagian casingnya. Nah, ini udah saya rapihkan TV-nya dan udah saya pasang di ruang keluarga ya untuk dipakai menonton TV bersama keluarga. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan harapan, TV-nya menyala dengan sangat normal. Walaupun TV ini tadinya cuma rongsokan dan udah kita anggap sampah, tetapi setelah saya perbaiki alhamdulillah menyala dengan normal dan bisa kita manfaatkan untuk menonton siaran televisi. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kalian dan bisa bermanfaat buat kalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.